terhadap saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, polisi akhirnya menyatakan Brigadir RAT, anggota Satuan Satlantas Polres Manado, Sulawesi Utara, tewas karena bunuh diri. Kesimpulan ini didapat berdasarkan bukti penyidikan secara komprehensif dengan melibatkan kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan tim cyber. Tim forensik Rumah Sakit Polri menyatakan pihaknya telah melakukan 3 metode pemeriksaan terhadap korban dan hasilnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban selain luka tembak di bagian kepala. Terkait motif bunuh diri Brigadir RAT, polisi masih melakukan pendalaman hal tersebut dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi. Kami temukan 1 buah luka tembak masuk pada pelipis kanan dan 1 buah luka tembak keluar pada pelipis kiri. Luka-luka tersebut menurut pola lukanya sesuai dengan luka tembak tempel senjata api. Hasil ronsen menunjukkan bahwa tidak ada anak peluru di dalam rongga kepala, sedangkan CT scan menunjukkan bahwa terdapat patah tulang-tulang kepala dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh dan kami tidak menemukan tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya. Sementara Kabid Humas Polda Sulawesi Utara membantah Kapolresta Manado menerima uang dari pengusaha batubara, orang yang mendapat pengawalan Brigadir RAT yang ditemukan bunuh diri di dalam mobil di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Brigadir RAT telah bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir 2021. Namun yang dilakukan almarhum tanpa izin resmi dari Polresta Manado. Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Sulut setelah Kapolres Manado diperiksa Propam Polda Senin pagi. Sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Mengapa ini polisi Manado datang ke Jakarta? Tapi ini masih kami dalami karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa. Polisi tutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali setelah dilakukan penyelidikan terhadap 13 saksi, olah TKP dan pengumpulan barang bukti di lokasi termasuk DVR CCTV. Polres Metro Jakarta Selatan menyimpulkan Brigadir Ridal Ali, anggota Satuan Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara, tewas karena bunuh diri. Menganalisa terhadap barang bukti berupa DVR yang berisi rekaman video CCTV yang ada di TKP. Dengan hasil pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di TKP. Karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Dari rekaman CCTV saat kejadian, Brigadir Ridal Ali yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lalu Brigadir Ridal Ali kembali memajukan mobil dan tak berselang lama mobil maju dan di saat itu pula korban menembak dirinya sendiri dari dalam mobil. Istri Brigadir Ridal Ali tak percaya kematian suaminya karena bunuh diri. Sebab sebelum korban ditemukan tewas, masih sempat menghubungi sang istri. Tidak nyaman dia kerja di Bogor, tidak nyaman. Dia di Jakarta. Tidak nyaman dia kerja. Saya belum sampai pikiran sampai Jakarta. Pokoknya kasihan terbaik maupun dari kepolisian. Dan sampai sekarang itu tidak percaya. Iya, tidak percaya. Komisioner Kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius. Kompolnas mempertanyakan apa motivasi Brigadir Ridal Ali tewas bunuh diri dan mengapa korban ke Jakarta untuk menjadi ajudan dan sopir, padahal latar belakang korban adalah anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Manado. Mengapa ini polisi Manado datang ke Jakarta? Jawabannya informasi sementara cuti, tapi ini masih kami dalami karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa. Yang kedua itu berada di rumah pengusaha.
sementara background-nya polisi lalu lintas. Nah, ada apa? Ini harus kami detailkan. Lalu yang ketiga, dia itu masih usia muda. Dia itu ternyata kelahiran tahun 94 Juli, jadi baru 34 tahun. Di Sulawesi Utara, Kapolresta Manado, Kombes Yulianto Sirait masih diperiksa Propam Polda Sulut terkait izin korban jadi ajudan pengusaha selama 3 tahun di Jakarta dan termasuk soal isu menerima setoran bulanan dari pengusaha majikan anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali yang ditemukan tewas dengan luka tembak di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menyatakan anggota polisi Brigadir RAT, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Manado, tewas karena bunuh diri. Namun publik masih terus mempertanyakan motif korban bunuh diri dan menganggap kesimpulan korban bunuh diri merupakan suatu kesimpulan yang terlalu cepat. Dengan adanya kesimpulan dari polisi, apakah kasus ini benar-benar sudah selesai? Sudah bergabung sore ini bersama kami ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Beni, Pak Reza. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Kompolnas dulu. Pak Beni, kalau tadi sebelumnya Pak Albert ini sudah ada 3 catatan kritis ya untuk mempertanyakan kasus kematian korban. Tapi kemudian polisi sudah tutup kasus ini. Melihatnya apa catatan dari Kompolnas? Ya, jadi izinkan kami menyampaikan update ya. Jadi kami sejak kasus ini terjadi sudah melakukan komunikasi, meminta klarifikasi tahap demi tahap. Yang pertama ingin kami klarifikasi, awalnya kami menerima informasi dari Polresta Manado bahwa yang bersangkutan izin cuti. Dan itu ada permohonannya, tetapi izinnya belum ditandatangan oleh atasannya. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, masalah senjata api. Itu memang betul terdaftar dan yang bersangkutan yang pegang. Hanya masalahnya ketika cuti harusnya nggak boleh bawa senjata api. Ini. Nah, dalam konteks ini ada 2 hal yang perlu kita lihat ya. Yang pertama kejadian di Mampang itu sendiri, kemudian latar belakang dan motivasi terjadinya peristiwa ini. Kenapa yang bersangkutan sampai menembakkan ke diri sendiri. Nah, dalam konteks ini hasil olah TKP dan dilakukannya penyelidikan dengan pendekatan secara scientific crime investigation, hasilnya sudah dirilis oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Tapi apakah Kompolnas melihat ini nggak terlalu dini, Pak Beni? Ya, menurut kami memang harusnya sekaligus dirilis ketika sudah terjawab latar belakang atau motifnya. Itu akan secara komprehensif. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan satu hal. Yang pertama, proses yang di TKP sudah. Tinggal sekarang pendalaman dengan keluarga. Karena jejak digital, hasil pemeriksaan handphone, komunikasi dengan istrinya, itu ada hal-hal yang perlu didalami. Dan ini sebagai catatan begini, kami sudah mengikuti beberapa kasus, supervisi beberapa kasus bunuh diri. Ada satu kasus yang keluarganya mohon-mohon, Pak mohon jangan diekspos ini bunuh diri. Berikut latar belakangnya, karena ini akan ada dampak nanti ke anak-anak. Akhirnya, pihak Polri eksposnya bunyinya begini, hasil penyelidikan sudah selesai, tidak ditemukan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan. Bahasanya seperti itu. Ya Pak Beni, masalahnya kan ini istrinya juga tidak menyangka ya, maksudnya tidak mempercayai kalau korban bunuh diri. Tapi tahan dulu sampai di situ Pak Beni, saya mau tanya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, sebenarnya ada yang janggal nggak sih dengan melihat izinnya cuti dari Satuan Lalu Lintas Manado datang ke Jakarta jadi ajudan, jadi sopir, izin cutinya selama 3 tahun dari 2021, nggak janggal Pak Reza lihatnya? Saya psikologi forensik. Seseorang bisa dikatakan melakukan tindakan bunuh diri ketika 3 tanda petik syarat terpenuhi dari sudut pandang psikologi forensik. Pertama, bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sukarela, voluntary. Tidak ada tekanan, tidak ada perintah, tidak ada intimidasi, tidak ada sugesti atau apapun yang datang dari pihak eksternal, tapi murni merupakan tindakan sukarela, voluntary. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, adanya intent atau niatan dari yang bersangkutan untuk menghabisi dirinya sendiri. Tidak ada niatan yang lain, tapi niatan untuk menghabisi dirinya sendiri.
Dan yang ketiga, yang bersangkutan dianggap memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukan sebuah tindakan yang berakibat pada terrealisasinya intent atau niat tersebut. Nah, sepanjang dari yang saya simak di pemberitaan media massa, tampaknya disiplin psikologi forensik tidak diikutsertakan dalam kerja saintifik guna mengungkap kasus yang satu ini. Karena disiplin psikologi forensik tidak dilibatkan, maka praktis kadar sukarela, intent atau niat, dan derajat pemahaman pada diri Brigadir RAT itu praktis tidak terbaca. Karena tidak terbaca, maka saya harus konsekuen mengatakan bahwa dari sudut pandang psikologi forensik belum terjawab apakah ini merupakan kematian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersangkutan menghabisi dirinya sendiri atau disebabkan oleh penyebab yang lain. Jadi seharusnya ini jangan ditutup dulu gitu Pak Reza ya kasusnya ya? Karena saya menekuni bidang psikologi forensik, maka sangat penting guna menjawab pertanyaan publik, bahkan pertanyaan dari Pak Beni sendiri tentang motif dan segala macam, itu merupakan pertanyaan yang sepatutnya bisa diberikan jawabannya oleh disiplin psikologi forensik. Tapi Pak Reza, kan pertanyaan lainnya juga adalah keluarga ini katanya menolak untuk melakukan otopsi ya, tapi satu sisi sang istri juga meragukan begitu kalau suaminya ini menghabisi nyawanya sendiri. Nah, kalau ini seharusnya jalan apa yang harus dilakukan? Karena kan polisi juga sudah tutup nih kasusnya. Saya membayangkan bahwa kebanyakan masyarakat awam, bahkan mungkin keluarga Brigadir RAT, menganggap otopsi adalah sebatas otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Tetapi sesungguhnya psikologi forensik juga punya metode otopsi, yaitu otopsi psikologi. Otopsi psikologi ini tidak dilakukan dengan cara melakukan misalnya bedah atau perlakuan tertentu terhadap fisik Brigadir RAT, tidak. Tapi mencoba melakukan pengecekan terhadap dokumen atau riwayat kesehatan, mencoba mengecek riwayat komunikasi, mencoba mengecek pengetahuan atau informasi dari orang sekitar yang bersangkutan, untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan apakah yang bersangkutan ini meninggal akibat, sekali lagi menghabisi dirinya sendiri, ataukah disebabkan oleh pihak lain, ataukah oleh kecelakaan. Oke, kalau gitu Pak Beni, sebenarnya kalau dilihat dari posisi korban yang jadi sopir pengusaha katanya tidak minta izin sejak 2021 datang, ada juga dugaan Kapolres Manado katanya menerima uang juga dari pengusaha. Kalau gitu gimana Kompolnas ini ngelihat dari dugaan-dugaan ini? Betul, jadi kami ingin mengupdate. Semula kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan cuti, tapi ternyata setelah didalami, dilakukan pemeriksaan oleh Irwasda, ternyata tidak seperti itu. Karena dia sudah lama ada aktivitas di Jakarta. Dan sesungguhnya ini dengan mudah di cross-check dari absensi yang ada. Tapi kok bisa selama itu Pak Beni 3 tahun dibiarkan tidak tanpa izin, nggak ditanya sama atasannya kemana? Bukan tidak ditanya, justru disinilah potensi keterlibatan atasan. Tentunya tanpa seizin atasan, sepengetahuan atasan. Hal ini tidak akan terjadi. Tidak masuk 2-3 hari saja sudah dicari. Ini sekian lama. Nah, ternyata kan ada relasi. Relasi inilah yang sedang didalami oleh pihak Irwasda, relasi antara atasan langsung yang bersangkutan dengan Kapolres, kemudian dengan pengusaha ini, kemudian Kasat Lantas, kemudian Polwan yang dulu menjadi atasan dia. Karena almarhum ini pernah menjadi pengemudinya. Dan dialah yang menurut informasi istrinya kan dia mengajak ke Jakarta. Jadi ini sedang didalami, pemeriksaan sedang berjalan, tentunya nanti bila terjadi pelanggaran disiplin, akan ada sanksi tersendiri. Ini sedang berproses. Kalau, gimana Pak Beni? Ya, jadi ini sekali lagi tadi masukan dari Pak Reza, itu benar sekali dan menurut kami satu langkah yang diperlukan adalah mendengar dari sang istri untuk cross-check komunikasi. Kasat Reskrim menyimpulkan itu karena membaca komunikasi itu. Itu akan terjawab semua di situ. Seperti itu. Oke, kalau gitu Pak Reza, kalau melihatnya dari sisi psikologi forensiknya,
3 tahun tadi kan datang ke Manado, datang ke Jakarta, kemudian diduganya bunuh diri. Biasanya motif-motif apa yang melakukan hal itu? Karena kan Brigadir RAT juga masih muda, 30-an tahun ini. By default, pekerjaan sebagai polisi harus kita pahami sebagai pekerjaan yang luar biasa berat. Itu sebabnya ketika dilakukan penelitian, memang suicide rate, kasus bunuh diri di kalangan personil polisi memang lebih tinggi daripada di masyarakat sipil. Atas dasar itu, memang kita punya kekhawatiran yang sangat mendasar bahwa ada beban kerja yang sangat berat. Apakah beban itu datang dari kantor secara resmi? Apakah beban itu datang dari masyarakat, dari keluarga, dari pekerjaan-pekerjaan ekstra organisasi, dari relasi yang tidak sehat baik antar individu maupun antar institusi? Nah, itu yang semestinya harus dicari tahu. Baik. Nah, pada akhirnya kita sampai pada sebuah simpulan, faktor apa gerangan yang anggaplah paling berkontribusi, serta faktor-faktor sampingan apa yang turut mempengaruhi yang bersangkutan mengambil misalnya keputusan yang salah untuk menghabisi dirinya sendiri. Masih menjadi teka-teki motif apa yang melatar belakangi Brigadir RAT tewas bunuh diri. Terima kasih Pak Reza Indragiri, terima kasih Pak Beni telah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu. Tetaplah di Kompas Petang, Saudara. Pelatih Sintayong tetap optimistis timnas U23 lolos Olimpiade, dan usai anak asuhnya kalah dari tim Serigala Putih di semifinal Piala Asia. Wakil Presiden terpilih Gibran